Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2026 usai hanya berhasil menahan imbang Singapura di laga terakhir, laga penentu, laga hidup dan mati untuk bisa menentukan nasib Indonesia apakah berhak lolos grup dan juga bermain di semifinal Piala AFF. Tadi gol dari Ragnar Ormangun sebetulnya memberikan harapan untuk timnas Indonesia sebelum akhirnya ada gol penyama yang terjadi akibat adanya blunder dan juga miskom antara Rizky Ridho dan juga Cahya Supriyadi yang membuat akhirnya Singapura bisa menyamakan kedudukan dan Indonesia gagal untuk bisa menambah gol sehingga harus tersingkir dari Piala AFF 2026. Tentu ini merupakan tanggung jawab dari John Herdman sebagai tim kepelatihan dan gue sangat mendukung PSSI yang sudah mengatakan akan mengevaluasi event ini, turnamen ini untuk bisa mempersiapkan diri ke turnamen selanjutnya. Ada FIFA Series dan juga ada Piala Asia, karena dari awal memang gua melihat AFF ini adalah sebagai ajang seleksi, ajang uji coba, ajang eksperimen untuk John Herdman yang baru melatih Indonesia di turnamen resmi untuk bisa memilih para pemain yang berlaga di Super League agar nantinya pemain-pemain tersebut jika memang ada yang layak bisa dimasukkan ke squad utama yang akan bermain di FIFA Series di akhir bulan September dan juga akan bermain di Piala Asia. Sehingga gua rasa gua memang harus mendukung evaluasi dari tim kepelatihan karena apa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia tidak hanya pada hari ini saja, tapi ketika kemarin melawan Vietnam, bahkan kemarin ketika menang melawan Timor Leste, ada banyak sekali kekurangan yang kita aja yang bukan pelatih, kita aja yang cuma menonton ini bisa melihat dan juga bisa mendeteksi bahwa memang ada masalah dari timnas Indonesia. Yang pertama gue mulai dari soal pemilihan pemain karena gue rasa sangat ada terlihat ketimpangan antara pemain dari starting eleven dengan pemain-pemain yang ada di bench. Terlihat sekali ketika Indonesia menghadapi situasi-situasi deadlock seperti hari ini dan juga kemarin melawan Vietnam, pemain-pemain yang dimasukkan tidak bisa memberikan sesuatu yang berbeda, tidak bisa menjadi pembeda game changer dalam pertandingan. Contoh ketika Mitchell Baker yang meskipun dia memang mencetak gol ketika melawan Timor Leste dan juga Kamboja, tapi setelah itu dirinya bisa dimatikan oleh back-back lawan dan penggantinya secara kualitas dengan segala hormat Jens Reven belum pada level timnas Indonesia, timnas senior. Perlu banyak jam terbang dan juga pengalaman untuk Reven di liga lokal untuk bisa mengasah kemampuannya sebagai striker dari timnas Indonesia. Begitupun dengan lini tengah. Kalau kalian ingat di pertandingan melawan Kamboja ada pergantian yang cukup signifikan dari Herdman. Oh sorry, pertandingan melawan Timor Leste di babak kedua ketika mengganti seorang Klok dan juga Ivar Jenner, tampak permainan Indonesia sangat drop dan juga Tom Hai tidak bisa berbuat apa-apa. Begitupun ketika melawan Timor Leste, tiga di tengah ini tetap dipertahankan, ada pergantian di lini belakang sehingga kekurangan support untuk bisa melakukan ofensif dan terlihat gaya permainan dari timnas langsung juga timpang. Ini artinya memang tidak adanya eh, kesetaraan dalam kualitas pemain sehingga ketika John Herdman melakukan variasi, melakukan pergantian di starting eleven terjadi juga penurunan dari permainan timnas Indonesia dan itu sudah dibuktikan ketika melawan Kamboja dan juga ketika melawan Timor Leste. Sebetulnya gue berharap ada yang berbeda dari segi taktikal karena sebetulnya ketika di FIFA Matchday kemarin kita ingat Tom Hai yang selama ini menjadi otak serangan dari timnas Indonesia tidak bisa bermain diakibatkan akumulasi hukuman saat itu dan Herdman bisa melakukan ataupun mengganti gaya bermainnya dalam hal penyerangan dan itu terbukti efektif dengan memanfaatkan seorang Ole Romeni dan juga Ragnar yang bermain sangat fluid di lini depan. Tapi tentu hal itu bisa dilakukan dengan kualitas pemain dengan pemahaman taktik yang baik dan itu sayangnya tidak bisa dilakukan pada Piala AFF kali ini sehingga deadlock, kesusahan, tidak ada variasi serangan sering kita temukan dalam pertandingan timnas Indonesia di Piala AFF. Begitupun dengan
Tactical soal, gaya main yang menurut gua sangat monoton, yang tadi gua katakan sangat bergantung pada seorang Tom Hai. Kita bisa menguasai pertandingan hari ini, kita menguasai pertandingan kemarin ketika melawan Vietnam, tapi di sepertiga terakhir kita sama sekali tidak kreatif, sama sekali tidak efektif, sehingga tadi kalau kalian lihat bola-bola yang dicoba untuk bisa di-feed kepada seorang Mitchell Baker hanya bola-bola long ball dan juga bola-bola crossing yang sama sekali tidak efektif dan tidak bisa membuahkan ancaman untuk, lawan. Begitupun dengan, permainan yang gua rasa tadi ketika sudah tertekan kita tidak bermain sebagai sistem, pemain tampak tidak ada chemistry. Kalau misalnya tadi di pertandingan melawan, Singapura di sisi kiri dicoba untuk bermain di sana, tidak ada chemistry antara, Donitri, Ragnar dan juga seorang Shane Patinama dan terlihat sehingga akhirnya tidak ada bola-bola efektif yang bisa diberikan oleh lini serang kiri dari timnas Indonesia. Kenapa tidak di kanan? Karena tadi kalau kalian lihat di bek kanan sendiri ada seorang Wahyu Pras yang secara ofensif tidak sebaik seorang Shane yang bisa membantu serangan sehingga tadi tampak Elino Reinda sangat kesulitan ketika di double team karena tidak ada support dari lini belakang. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ini pelatih ketiga yang masih menggunakan sistem 3 back dalam timnas Indonesia. Ini menjadi pertanyaan besar buat gua, kenapa hal tersebut masih bisa dilakukan? Karena kalau kita lihat di Piala AFF ini saja dengan materi pemilihan pemain back-back yang tidak memiliki kecepatan, mungkin Rizky Ridho adalah back tengah yang memiliki kecepatan dibandingkan dengan Wahyu Pras, Brian Fatari, dan juga seorang Jody Amat. Ditambah lagi kalau sempat dimainkan Shane dan juga Sunny Walsh, tapi keduanya bukanlah sebagai back tengah murni. Dan itu tampak menjadi kelemahan untuk timnas Indonesia ketika back-back ini membantu serangan. Ada lubang yang kemarin berhasil dimanfaatkan oleh timnas Vietnam dan kita beberapa kali ketika melawan Timor Leste juga sering mendapatkan serangan-serangan balik yang berbahaya. Sehingga gue nggak tahu kenapa 3 back ini masih dimainkan oleh dari tim kepelatihan John Herdman. Kalau misalnya kita lihat dari pertandingan melawan Singapura tadi, Indonesia memang layak kalah, layak imbang, layak tersingkir. Walaupun sebetulnya timnas Singapura tidak bermain istimewa karena masalahnya masih ada di Indonesia sendiri. Tadi yang gue katakan tidak ada kreativitas, tidak ada efektivitas meskipun Mitchell Baker memiliki peluang emas di menit-menit awal, lalu ada satu peluang dari sundulan juga, lalu di akhir babak kedua ada peluang dari Rizky Eka yang sudah one on one tapi tidak ada ketenangan sehingga bolanya masih menyamping. Kalau dari Singapura, kalian lihat dari babak pertama meskipun mereka ditekan, tapi mereka bisa membuat peluang-peluang yang berbahaya. Setidaknya ada 2 peluang, dua-duanya dari crossing di sisi Shane Patinama yang tadi gue katakan sangat aktif membantu serangan dan itu membuat akhirnya Cahaya Supriyadi harus melakukan 2 save penting di babak pertama. Tapi sayangnya Shane harus kebobolan, Cahaya harus kebobolan, Rizky Ridho harus kebobolan di babak kedua setelah Indonesia di awal babak pertama sebetulnya mendapatkan angin segar ketika ada satu scrimmage di kotak penalti Singapura, bola spekulasi kalau menurut gua dari seorang Tom Hai ke tiang kedua dikejar oleh Donitri melakukan cutback, ada miss kick dari seorang Ragnar, tapi untungnya ketika bola tersebut mau dibuang oleh back dari Singapura memantul kaki lagi dari seorang Ragnar dan juga membuat Indonesia sempat unggul. Tapi keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah adanya satu blunder yang dilakukan oleh Rizky Ridho dan juga Cahaya Supriyadi, bola long ball yang seharusnya gue katakan harus bisa diantisipasi, harus bisa di clearance oleh seorang Rizky Ridho, tapi terlihat tadi dia ragu-ragu dan juga menunggu Cahaya keluar, tapi akhirnya keduanya bertabrakan dan bolanya bisa diceploskan ke gawang dari timnas Indonesia yang membuat akhirnya Indonesia disamakan kedudukan dan tersingkir dari Piala AFF 2026. Meskipun gue yakin ada sejumlah penonton juga yang akan mengkritisi kepemimpinan wasit. Gue rasa kartu merah yang diterima oleh Song dan juga sempat dianulir itu layak diberikan kartu merah
Karena situasinya tadi memang betul seorang Ivar Jenner melakukan pelanggaran terhadap Song dan Song merespon pelanggaran tersebut dengan sikutan. Artinya di situ dua-duanya melakukan pelanggaran dan betul harusnya Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning dan juga kartu kuning kedua untuk Song. Tapi gue bingung kenapa kartu kuning tersebut untuk Song dianulir dan juga membuat otomatis kartu merah yang diterimanya juga dianulir. Ini keputusan wasit yang menurut gue juga bisa dipertanyakan, tapi terlepas dari itu, secara permainan Indonesia memang layak tersingkir dari Piala AFF dan gue harapkan ini menjadi evaluasi untuk tim kepelatihan, untuk federasi dalam mempersiapkan tim di FIFA Series di akhir bulan September dan juga di Piala Asia. Kita akan lihat bagaimana respon dari tim kepelatihan dan untuk para supporter nggak hanya kalian tapi gue juga sangat kecewa dengan tidak hanya dengan hasilnya tapi dengan cara kita bermain sama sekali tidak menghibur, sama sekali tidak meyakinkan. Tapi sekali lagi kritikan harus tetap kalian suarakan tapi bukan hujatan, apalagi mengarah ke hal-hal personal. Dan sekali lagi harus gue ingatkan juga jangan membawa rivalitas ke dalam timnas Indonesia, yaitu rivalitas klub. Meskipun Rizky Ridho adalah kapten Persija, tapi tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi kritik terhadap Rizky Ridho boleh dikatakan, tapi tidak untuk membawa-bawa rivalitas klub ke dalam timnas Indonesia. Jadi yang gue harapkan, gue pengen lihat bounce back dan juga evaluasi yang harus dibayar oleh John Herdman di FIFA Series di bulan September mendatang. Dan kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh tim kepelatihan.